oleh kakak panitia pengurus KEK, tema hidup melayani Tuhan. Jadi setiap kita layaklah melayani Tuhan ya. Tetapi namanya anak SMA biasa petentengan. Mereka akan bilang, kalau aku nggak mau melayani, kenapa coba marah kau? Katanya ya. Yaitu semua pilihan, selalu dikatakan hidup ini pilihan. Mau melayani ketika ada kesempatan, silakan. Kalau tidak mau, itu juga pilihanmu. Tetapi sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan sudah memilihmu. Apa responmu terhadap kebaikan Tuhan kepadamu? Kalau kau masih bertahan, kalau aku tidak mau melayani, kenapa rupanya? Enak rupanya angkat-angkat tikar, gulung tikar, angkat kursi, simpan barang-barang. Tidak enak ya. Dan bahkan tidak ada yang memberikan gajinya. Tentu itu bagi orang yang mencari materi dalam pelayanan, itu takkan pernah dia dapatkan. Tetapi ketika dia sadar Tuhan sudah memberikan banyak hal bagi dirinya, dia pasti menganggap pelayanan itu sebuah anugerah. Banyak yang bisa Tuhan pakai. Tapi pernahkah kamu sadari betapa syukurnya Tuhan mengajakmu dalam misinya yang besar itu? Dengan keterbatasanmu, Tuhan pakai kamu setidaknya mengangkat tikar, menggulung tikar, karena hanya itu yang kamu mampu. Dan lebih dari itu mampu kamu lakukan. Tapi banyak orang menahan diri karena gengsi, dianggap budak ya. Tuhan tidak pernah mempersalahkan dirinya, dipersalahkan walau tidak bersalah. Dibuat jadi budak walau dia raja di atas segala raja. Kita orang yang beriman disuruh meneladani dia. Kalau kita tidak mau, itu pilihan kita. Tetapi firman yang kita baca tadi bahwa kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Hal kecil kebaikan yang kamu buat pun Tuhan melihat walau kami tidak melihat. Jadi tetap saja berbuat baik, karena tercatat ini sudah dinubuatkan. Sekecil apapun kebaikan yang kamu buat, Tuhan membalasnya. Kalau kamu menciptakan banyak kesalahan, tunggu juga hasilnya. Karena itu namanya tegar tengkuk ya. Tuhan akan memberikan pembalasan juga baginya. Karena Tuhan itu adil. Jadi itu ya nak, harus menganggap melayani Tuhan itu sebuah pengorbanan. Rela korban waktu. Harusnya ini kamu udah pulang, bebas dipajak pancur batu, curhat, cuci-cuci mata. Tapi kamu korban waktu di sini mendengarkan firman Tuhan. Rela korban uang. Pasti semua nanti ngasih kolekte ya. Bagusan tadi kolekte itu ku beli permen, tahap apalah gitu. Enak kali gitu ya. Tapi kamu rela korban uang. Rela korban tenaga itu tadi ya, enggak pun diangkat ini, enggak ada yang bisa menghukummu. Tapi kerelaan hatimu mau mengangkatnya. Kalau ini diundang main musik di kafe, ini udah dibayar semua ini. Tapi di sini rela dia main tanpa bayaran. Itu sudah sebuah pengorbanan. Dan seorang pelayan siap dikecewakan. Melayani itu banyak kali cobaan-cobaannya ya. Korban perasaan, diejek, sok-sok tahu, sok apa kau, sok-sok rohani, sok-sok rajin, diejek sama yang lainnya. Seorang pelayan siap untuk korban perasaan. Jadi pandanglah itu sebuah anugerah untukmu ya, supaya kamu tidak bersungut-sungut, tapi kamu percaya Allah yang luar biasa itu akan menolongmu dan membalas segala kebaikanmu. Siswa harus meneladani Yesus yang sudah lebih dulu melayani. Ya, jadi lewat momen ini diharapkan siswa itu sadar
bahwa dia harus meneladani Yesus. Emang apa yang perlu diteladani dari Yesus? Yang pertama, Yesus itu rendah hati, tidak sombong. Ada di sini yang sombong? Nggak ada. Tapi tanpa disadari, kadang ada kesombongan itu. Contoh kesombongan yang dilakukan apa? Siswa lain beli baju dipajak, seragamnya beli jadi ya. Tapi ada yang seragamnya dia tempah, orang uang mamaknya banyak. Asal olahraga atau asal upacara, dia akan berdiri samping temannya. Mana baju kita, selepel enggak katanya. Bajumu tipis ya. Ini tempah mamaku loh, 200 di Haidir dan lain-lain disebuti merek-merek ternama. Jangan gara-gara ada uangmu kau sombong. Baju temanmu kau pandang hina. Padahal dia setengah mati untuk membeli yang itu saja. Tidak tahu kau dia menangis biar bisa membeli baju yang kau ejek tadi. 1.000 rupiah pun tidak ada sumbangsihmu di situ membeli baju itu, tapi ejekanmu luar biasa ya. Begitukah seorang pelayan? Jadi anak ibu jangan lagi sombong ya. Baru temanmu tidak punya uang, mentang-mentang uangmu banyak, kau jajan satu keranjang di hadapannya tanpa memberikan sebungkus pun untuk dia. Baru kau ceritai lagi dia, anak itu nggak pernah jajan, nggak ada uangnya. Padahal selayaknya orang yang sudah dianugerahi Tuhan berbagai berkat, berbagi berkatlah kamu. Jangan malah diejek gara-gara nggak ada uang jajan dia. Yesus itu sabar ya. Kadang kita yang mengkompori teman kita sampai nggak sabar. Contoh, baju dia kusam, sepatu dia robek. Kita bilang, aduh kalau sepatuku model gitu bunuh diri aku, malu kali ke kalangan umum gitu model sepatu. Sampai di rumah dia paksa mamanya, beli sepatuku mak, kalau nggak bunuh diri aku. Beli bajuku mak, malu kali aku SMA negeri itu bajuku paling kusam. Oh ada orangnya ya? Ada. Seandainya tidak kau kompori temanmu itu, mungkin dia sabar sampai ibunya mampu membelinya. Jadi kalau kau tidak bisa menolongnya membeli, setidaknya jangan kau kompor-kompori sampai mamanya tersiksa di rumah. Gitu ya nak, hadirlah menjadi pelayan-pelayan yang baik. Sabar yang kedua, kamar mandi kita terbatas jumlahnya. Rata-rata pintunya menghilang. Bukan dicuri, pasti itu karena orang-orang yang tidak sabar. Sudah masuk temannya di kamar mandi, datang dia nggak sabar, ditumbuk pintu ya, bung-bung. Teman di dalam kaget, marah, keluar berantem ya. Dampak tidak sabar. Terbukti itu ya, menghilang pintu yang bagus-bagus itu. Berantem ya, seandainya kamu sabar, pasti hal itu tidak terjadi. Dan juga kalau teman kamu sudah kebelet, izinkan dia duluan. Kamu sabar menunggu. Jangan kau paksakan egomu, belum kebelet kau paksa-paksakan kau duluan. Hal sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, Tuhan melihat itu ya. Selanjutnya, Allah itu tidak pernah menipu. Di Alkitab kita cari di mana Tuhan menipu. Tidak pernah ya. Di sini adakah yang menipu? Ada, Bu. Kalau ditanya dalam hal uang mungkin enggak. Tapi dalam hal PHP kayaknya sering ya. Orang-orang pemberi harapan palsu itu tergolong orang-orang yang menipu. Kalau kita tunggu model penipuan yang tinggi, memang bukan kelas kita. Kelas kita masih pemberi PHP. Kita anggaplah teman kita sakit orang tuanya. Kita bilang, beri harapan ya. Sabar kau ya, nanti ku galang dana. Ku kasih nanti sama kau. Dia yang sangat butuh itu sudah sangat berharap. Tapi di rumah kau pikir, alah siapa juga dia sama aku, gak penting banget gitu ya. Kamu tidak jadi menggalang dana. Akhirnya dia
pengharapan yang dia harapkan darimu tidak pernah kunjung dia terima. Jadi orang-orang yang PHP itu tergolong orang-orang yang menipu, ya. Jadi bicaralah yang jelas, yang benar, ya. Allah seorang yang taat. Jadi bagaimana dengan ketaatanmu? Tampillah menjadi siswa-siswa yang taat. Apa kewajibanmu bayar? Jangan pula di sini tercatat tunggakan-tunggakan itu orang-orang Kristen. Itu tidak jadi contoh ketaatan. Ikuti aturan dengan baik. Ikuti pelajaran dengan baik, ya. Tuhan Yesus. Jangan ke sekolah hanya jajan, ribut, lari-lari. Itu tujuan hidup yang nggak benar. Jadi harus taat, ya nak. Sabar ya Jordan. Allah itu siap dalam penderitaannya dan tidak berbuat dosa. Dalam penderitaan sekalipun mampu tidak berbuat dosa. Misalnya, kamu menderita karena uangmu tadi jatuh, lapar, haus. Jangan sempat berbuat dosa dengan cara mencuri isi dompet sahabatmu. Pulpenmu tidak ada. Jangan sempat kau tercatat, Bu, asal siapa lewat meja kami, hilang semua pulpen kami, Bu. Iya. Asal dia lewat, tahap aja yang hilang. Itu tidak pelayan yang baik, tidak dapat dipercaya, tidak mampu menderita dan tidak berbuat dosa, ya. Jadi harus mampu menderita dan tidak berbuat dosa. Allah itu mengampuni. Jangan kau ingat-ingat salah temanmu sampai bertahun-tahun. Tapi segera ampuni supaya damai di hatimu, ya. Otak kita ini ada dua ruang. Ruang depresiasi dan ruang apresiasi. Ruang depresiasi, kalau kamu masuk, kamu langsung depresi atau stres. Kenapa? Karena yang kamu ingat itu, tega kali dia sama saya. Kenapa saya dihianati? Kenapa saya difitnah? Kenapa pacar saya diambil? Kenapa dan kenapa? Yang membuatmu sangat depresi dan membencinya. Tapi masuklah ke ruang apresiasi. Ruang apresiasi itu ruang mengingat yang indah-indah. Baik kali Tuhan sama saya. Baik kali temanku sama saya. Ketika kau jauh dari Tuhan, takkan pernah kau lihat orang baik. Tapi ketika kau dekat dengan Tuhan, setiap kebaikan yang orang berikan, kau akan bersyukur karena kau tahu itu Tuhan yang sediakan bagimu. Ketika kau jajan di kantin, ditraktir orang, bagi yang tidak dekat dengan Tuhan, dia akan menganggap, ah biasa saja, si Anu traktir saya lebih dari itu. Tapi ketika kau dekat dengan Tuhan, terima kasih Tuhan, dia rela berbagi bagiku. Sehingga tak pernah kau anggap temanmu pelit atau kurang memberi kepadamu. Tapi dirimu yang kau kaji, apa yang sudah kuberikan bagi sahabatku. Seperti itu ya nak. Kita harus sebagai pelayan murah hati, tidak mau mencaci maki, tekun dalam doa, dan mau merangkul orang lain walau dia dianggap sampah dalam kehidupan. Ada juga teman kita kan, ih anak ini sedikit enggak terpakai katanya ya. Jangan kau hakimi dia sedikit pun enggak terpakai. Karena kotoran ayam pun bisa dipakai menyuburkan tanaman. Apalagi dia manusia yang punya otak atau budi pekerti. Ketika kita ubah dengan baik, kita ajak dengan baik, dia itu sangat berharga. Tidak mungkin Tuhan menciptakannya untuk jadi dilema di tengah-tengah kita. Jadi anak-anak ibu, selagi diberi kesempatan kepadamu di sini,
Tetaplah tampil menjadi pribadi-pribadi yang baik, melayani dalam berbagai bidang, walau sekecil apapun itu. Kalau kelas kita kotor, kamu sapu. Tidak usah harap pujian dari teman. Nanti kalau kau sudah teruji dalam kebersihan, Tuhan akan mengangkatmu. Entah di bidang kesehatan, orang-orang yang suka bersih, ya. Kalau kau teruji dalam hal uang 5.000 pun itu, Tuhan akan masukkan kau bekerja di bank. Karena 5.000 pun kau tanggung jawab. Apalagi triliun di dalam mau dipercayakan untukmu. Kalau kau orang-orang yang sudah disiplin dalam waktu, Tuhan akan jadikan kau polisi, tentara, dokter. Jadi harus memang layak dipercaya, ya. Taat pada Tuhan. Jadi tugas kita merangkul orang lain, mengajak orang lain untuk lebih dewasa dalam iman, makin dekat dengan Tuhan. Dalam perbuatan kita, kita berbuat baik. Oh begitu kalau mengikut Tuhan. Jadi mereka tertular semua. Jadi tetaplah melayani Tuhan. Jangan mengharapkan materi. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap kebaikan kecil yang kamu lakukan, Tuhan pasti balaskan. Ini lihat kakak-kakak kamu tadi, ibu bersyukur ya. Mereka tampil menarik. Di kelas mereka tertib, mereka jadi contoh, mereka jadi teladan, dan masih menyempatkan diri melayani di sini. Luar biasa. Ibu juga merindukan anak-anak ibu yang ada di sini juga meniru mereka, ya, sebagai pribadi-pribadi yang layak kita teladani. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa Engkau baik Tuhan, Engkau memberikan banyak hal yang luar biasa, sehingga diri kami istimewa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami selalu Tuhan, dan pakai kami menjadi alat-alat Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpuji nama Tuhan, amin.